Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah peringatan hari kenaikan Yesus ke surga, kita berdoa di dalam hati saat teduh dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
Berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar berkuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, sehingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1 dan ayat 2. Yang menjadi hukum Taurat bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga
menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara, dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan kami dan keluhan mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal
yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Marilah kita dengar janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 541 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan dan khotbah pada ibadah kita pada hari ini, ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga, diambil dari Injil Markus
pasal yang ke-16, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun kita melakukan ibadah seperti ini. Ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga, kembali ke rumahnya, untuk bersama-sama dengan Bapanya yang menyuruh dia kembali duduk di sebelah kanannya. Karena memang Yesus sebagai anak Allah adalah berasal dari surga. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah juga bagian rentetan kehidupan Tuhan Yesus atau perjalanan kehidupan Tuhan Yesus ketika dia mau menuruti perintah suruhan Bapanya. Dia mau hadir di tengah-tengah dunia ini seolah-olah berdosa walaupun dia tidak pernah melakukan dosa. Bahkan dia meninggalkan segala kebesarannya. Dia meninggalkan kemahakuasaannya untuk hadir bersama dunia ini. Untuk hadir bersama-sama dengan orang-orang yang sudah terpisahkan dengan Allah. Proses itu, Bapak Ibu, memang terkadang susah diterima oleh logika kemanusiaan kita. Anak Allah yang turun dari surga harus lahir dan menderita, memulai pekerjaannya dengan segala tantangan, hambatan, caci maki dari orang-orang yang berdosa yang seharusnya bersyukur kepadanya. Tetapi ketidakmampuan mereka untuk beriman kepadanya, itulah salah satu faktor yang menyebabkan manusia tidak bisa terima dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia mati, memikul salib yang berat itu, mencucurkan darahnya yang segar, lalu dikuburkan, lalu bangkit mengalahkan kematian. Melakukan pekerjaannya lagi selama 40 hari di tengah-tengah dunia ini, sambil mempersiapkan orang-orang yang akan meneruskan pekerjaannya. Dan pada hari yang ke-40 itu, ia kembali ke surga untuk naik
ke surga, kembali ke rumahnya bersama-sama dengan Allah. Semua itu Bapak Ibu bisa kita terima ketika kita sudah mau mengaku, percaya, beriman. Tanpa itu, kita tidak akan mampu menerima apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kuncinya adalah iman. Sebagaimana epistel kita tadi mengatakan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu jauh-jauh sebelum Yesus lahir dalam perjanjian lama sekalipun, sudah dikatakan bahwa itu akan terjadi. Dia lahir, menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan suatu hari kelak akan datang, tetapi tidak lagi sebagai manusia, tetapi dia adalah sebagai penguasa yang benar untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, pekerjaan Tuhan Yesus tidak akan pernah terputus di tengah-tengah dunia ini, walaupun dia sudah naik ke surga. Pekerjaan untuk pekabaran Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berhenti. Karena bagaimanapun walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga bekerja. Di samping dia mempersiapkan tempat bagi kita, dia juga telah menyuruh Roh Kudus untuk menyertai orang-orang yang akan menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, khotbah kita pada pagi hari, pada kebaktian hari ini adalah merupakan juga bagian dari amanat agung Tuhan Yesus. Dan amanat itu juga dapat kita baca di Matius 28. Dan secara khusus pada khotbah kita pada hari ini, pesan yang pertama disampaikan oleh Tuhan Yesus, pergilah. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tak kala Tuhan Yesus bangkit, kita masih mengingat Bapak Ibu khotbah pada Paskah yang lalu, dia menyuruh para perempuan-perempuan yang mengasihi dia untuk pergi ke Yerusalem menyampaikan berita Paskah kepada murid-muridnya. Tapi tak kala dia akan naik ke surga, bukan lagi hanya ke Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus mengamanahkan, memerintahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, apalagi kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Sehingga firman Tuhan itu, kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan lagi hanya milik orang Yerusalem, bukan lagi hanya milik orang-orang Yahudi, bukan hanya milik orang Yunani, bukan hanya milik perempuan-perempuan yang setia kepadanya, bukan hanya milik keluarganya, tetapi seluruh dunia ini. Dan bukan lagi hanya untuk manusia. Injil Markus mencatat, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Kepada segala ciptaan Tuhan. Firman Tuhan itu, kebenaran Tuhan itu harus diberitakan. Seluruh dunia ini akan bersuka cita karena mendengar kebenaran firman Tuhan, dan akan bersuka cita seluruh ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, mengingatkan kepada mereka untuk menekankan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan harus percaya dan dibaptis. Kedua syarat tersebut menjadi syarat mutlak untuk dapat diselamatkan. Untuk dapat diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga, dibaptis dan percaya. Tanpa itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Itu adalah amanah Tuhan Yesus.
Dan kebalikannya, siapa yang tidak mau percaya dan dibaptis, dia akan dihukum. Dia tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Percaya dan dibaptis. Itu sebabnya Bapak Ibu, gereja kita sampai saat ini masih mengajarkan kedua hal tersebut. Karena pemberitaan firman Tuhan yang selalu kita sampaikan, pengabaran kebenaran firman Tuhan Allah mengajak orang untuk percaya. Dan ternyata percaya saja tidak cukup, tetapi harus dibaptis. Dan berangkat dari amanah inilah Bapak Ibu, gereja kita melakukan baptisan itu. Hanya saja dalam Injil Markus kita tidak temukan istilah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di Injil Matius itu kita dapat. Karena itu Bapak Ibu, setiap orang yang telah menerima pemberitaan tentang firman Tuhan, tentang keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia harus benar-benar percaya dan mau dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Dalam pemahaman Paulus, kalau kita baca Kolose 2 ayat 12, Paulus katakan bahwa memang ketika kita dibaptis, kita sudah sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya, dan bersama-sama juga dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Baptisan yang telah kita terima adalah benar-benar baptisan yang menandakan kita diterima masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Itu hal-hal yang akan disampaikan. Itu ajaran yang harus disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus atau bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana syaratnya? Bagaimana mereka dapat melakukan itu? Atau bahkan lebih jauh, bagaimana kita mampu untuk menyampaikan amanah dan perintah tersebut? Para pemberita Injil biasanya dan selalu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Setelah dipilih, dia akan diangkat, ditetapkan, bahkan dipersiapkan, dibekali, bahkan dikuatkan oleh Roh Kudus. Sehingga kemanapun pergi pemberita-pemberita Injil, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak sendiri. Dia tidak sendiri, tetapi dia ditemani, dia dibekali, dia dikuatkan dengan kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam ayat 17 dan ayat 18, ketika seseorang memberitakan firman Tuhan, yang diberitakan adalah kebenaran firman Tuhan, dia hanya alatnya. Itu juga sebabnya mereka dapat melakukan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah dunia ini. Karena kita harus yakin Bapak Ibu, setiap pemberita firman Tuhan, setiap orang yang percaya, orang yang dipilih, diangkat, ditetapkan dan mau mengikut Tuhan Yesus, mampu melakukan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mereka akan mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Buktinya, bukankah bahasa kasih itu adalah bahasa-bahasa baru yang justru bukan hadir, bukan diterima dari dunia ini, tetapi diterima dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus. Dengan bahasa itulah mereka akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di ayat 18 dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya sekali lagi tetap mereka akan disertai. Kekuatan apapun di tengah-tengah dunia ini tidak akan mampu menghentikan pemberitaan tentang firman Tuhan. Hanya saja Bapak Ibu dalam kehidupan kita saat ini seolah-olah kalau mujizat itu tidak terlalu besar,
Seolah-olah kita mengatakan bahwa para pemberita iman sekarang tidak mampu melakukan tanda mukjizat. Terkadang kita juga meragukan itu. Bahkan terkadang kita meragukan ketika kita berdoa, lalu Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Bukankah itu menjadi suatu tanda mukjizat dalam kehidupan kita? Kita sudah menyampaikan itu kepada Tuhan, dan Tuhan jawab, bukankah itu juga merupakan tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan lewat apa yang kita katakan. Itu harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sehingga harus kita katakan kalau sampai saat ini jumlah, kuantitas, atau bahkan kualitas orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini semakin bertambah. Walaupun harus menghadapi berbagai tantangan, hambatan, bahkan celaan dari orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu, dia terangkat ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang mendengarkan saat itu, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu. Sampai kapan ini akan terjadi? Sampai kapankah pemberitaan firman ini harus dilakukan? Kalau kita baca Matius 24 ayat 12, sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pernah mengatakan, dunia akan berakhir setelah Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Artinya, ketika seluruh dunia ini sudah mau menerima kebenaran firman Tuhan, disitulah kesudahannya. Artinya, berakhirlah segala sesuatu apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan itu juga seturut dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 11. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua itu adalah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Semua itu akan terjadi. Suatu saat nanti semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, lewat ibadah kita pada hari ini, kita yang telah ditebus, kita yang telah dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yang telah diselamatkan, hubungan vertikal kita dengan Allah telah dipulihkan kembali. Saat ini kita mendengarkan firman ini. Firman ini tidak hanya lagi sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi hadir dan sampai kepada kita semua. Kitalah yang menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kitalah yang akan diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke seluruh dunia. Kita adalah menjadi orang-orang pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, beritakanlah kebenaran firman itu. Jangan takut, karena Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menguatkan kita. Bukankah dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 Tuhan Yesus mengatakan, Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kekuatan kita hanyalah dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan dan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Termasuk dalam situasi-situasi sulit saat ini. Dunia ini belum berakhir. Pandemi COVID-19 ini bukan mau menunjukkan bahwa dunia ini akan berakhir. Karena sampai saat ini masih banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas kita adalah menyadarkan orang lain untuk tetap berseru dan memohon kekuatan dari Tuhan
sehingga kita dimampukan juga untuk menghadapi situasi-situasi sulit saat ini, sembari kita juga dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh dunia, yang dihadapi oleh kita sendiri, yang dihadapi oleh gereja kita. Kita yakin Tuhan akan menyertai dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar pada ibadah kami pada hari ini. Ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman-Mu telah kami dengar agar kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mau memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia ini, bahkan kepada seluruh makhluk sebagai ciptaan Tuhan. Kami yang telah Engkau tebus, saat ini Engkau suruh, Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar seluruh makhluk, bahkan seluruh dunia ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kau telah memilih kami sebagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, diangkat dan ditetapkan untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah segala aktivitas kami, dan pada saat itu juga kami dimampukan untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Iman kami semakin ditumbuhkan bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapanya, adalah untuk mempersiapkan, menyediakan tempat kami kelak di surga. Karena kami yakin dan percaya, sebagai orang-orang yang percaya dan dibaptis, bagian kami, kehidupan yang kekal itu adalah menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Walaupun kami tidak bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus, kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya dimanapun orang yang percaya kepada-Mu berkumpul dan berdoa dan bersekutu, Tuhan hadir di situ. Terimalah ibadah kami, terimalah persembahan kami, terimalah persekutuan kami di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang mengaturkan yang terbaik, permohonan kami yang utama. Biarlah apa yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19 ini Tuhan, dapat berakhir, sehingga seluruh dunia ini dapat bersukacita, beraktivitas dengan baik, khususnya kami, para jemaat HKBP Bonang Indah dimanapun berada, dapat dengan baik beraktivitas kembali, bekerja melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kami pribadi lepas pribadi, dan juga untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus. Sertai dan lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka menjalani masa-masa yang sulit ini. Bagi yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Bagi saudara-saudara kami, mungkin sebagian saat ini kesulitan dalam mendapatkan makanan dan minuman karena yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, terjadinya PHK, kurangnya mata pencaharian. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberikan jalan keluar, memberikan apa yang mereka butuhkan, khususnya buat kebutuhan-kebutuhan primer mereka sehari-hari. Jangan biarkan Tuhan penderitaan ini berlarut-larut dan berkepanjangan. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan Yesus yang kami peringati naik hari ini ke surga, akan mampu memberhentikan apa yang terjadi saat ini, sehingga sukacita kami benar-benar dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga.
Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semua.